Ahem, gue nggak yakin gue adalah orang yang tepat untuk mereview barang yang satu ini. Tapi, halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan ini adalah review gue untuk 9K Runner Pro 2. Dimana ini adalah bone conduction wireless earphone. Sebelumnya thank you untuk 9K yang udah mengirimkan sampel unit ini ke gue untuk di-review. Dan harganya adalah sekitar $99. Kalau di luar sana berarti harganya gue tebak di Indonesia mungkin sekitar 1,4 sampai 1,5 jutaan. Dan seperti biasa gue akan breakdown review ini mulai dari build, kemudian user experience, juga suaranya. Untuk build quality-nya sendiri sebenarnya terasa bagus di tangan gue. Ini kayak campuran antara metal, kemudian rubber atau karet, dan juga ada bagian plastiknya. Jadi ini kayak kalau dipegang lihatnya, ini bagiannya bukan bagian yang mengkilap, tapi bagiannya seperti matte gitu finishingnya atau doff. Jadi tidak fingerprint magnet gimana-gimana. Dan ini kayak dirapisin rubber sehingga lembut ketika gue pegang di tangan. Kayaknya bagian sininya plastik nih. Bagian speakernya sendiri. Dan ini bagian speakernya juga ini kayaknya dari plastik. Dan tetap smooth. Lalu juga di bagian belakang ini kerasa ada metalnya, jadi cukup fleksibel seperti ini, nggak gampang patah, tapi juga kembali ke bentuk asalnya. Nah, untuk pencetannya sendiri tidak terlalu ada di mana-mana. Ini cuma ada bagian charging di area sini, dan tombolnya ada di bagian kanan. Ini ada pause play, juga turn on turn off button di tengah, dan juga ada volume up atau volume down di sebelahnya. Gue akan contohkan saja untuk menyalakannya, pencet agak lama untuk yang tombol di tengah ini, nanti sampai dia keluar cahaya. Di sini ada color indicatornya. Tuh. Dan ini getar dan bersuara. Nah, ini kalau klap klip seperti ini berarti dia lagi cari pairingan nih. Tinggal di pairing aja, lalu nanti akan bisa dipakai. Nah, disebutkan kalau baterainya ini bisa bertahan selama 8 jam. Jadi ya sebenarnya cukup lama dipakai terus-terusan. Dan untuk chargingnya dari 0 sampai 100 itu membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Dan tetapi buat gue fitur yang menarik dari 9K Pro Runner ini adalah dia sudah dibilangnya itu dia sudah IP68 waterproof dan IPX8 water resistant, dimana itu berarti tahan dengan semprotan air, tahan dengan kecelup air juga, tahan secara kena keringat ataupun kena debu. Dan dituliskan di websitenya sampai bisa dipakai snorkeling dan berenang. Dimana buat gue rasanya tuh jarang banget kalau misalnya kita ngomongin TWS, apalagi AIM pada umumnya rasanya jarang yang bisa sampai berenang gini. Ada sih, cuman jarang lah. Nah, kemudian untuk secara penggunaannya ini yang gue mesti bahas lebih dalam. Dimana secara user experience gue nggak yakin ini gue orang yang tepat, karena gue agak gimana ya? Karena kalau kita ngomong secara penggunaan nih, kalau misalnya kalian lihat, ini penggunaan cara yang benar kalau dari ini ya, kalau dari buku petunjuknya, dimana dia di cheekbone, ditempelkan di tulang pipi di area sini, seperti ini. Ininya bang bagian atas, lalu kemudian dia akan bergetar, jadi bukan masuk ke telinga, tapi menggetarkan tulang di cheekbone sini, sehingga mendatangkan suara langsung ke dalam gitu, seolah nggak pakai gendang telinga, tapi bukan gimana ya? Jadi langsung menghantarkan getaran, bukan suara doang, itu ke dalam kepala kita. Nah, masalahnya ketika bergetar, apalagi ketika di on-in ataupun kena bass, nih kayak gue nyalain bentar, itu gue mau gak mau langsung getar badannya, karena saking gelinya, gue nggak bisa makai nih, saking gelinya, bener-bener geli kalau di kuping gue. Kayak gimana, sensasinya tuh kayak ketika dia getar, ini kan ada kayak semacam bulu-bulu di kuping gitu. Itu juga digetarin, dan di kuping gua, at least di gua ya, itu bergetar juga, dan geli banget tuh, the point sampai gua bener-bener bahkan dengerin satu lagu aja kagak bisa. Nah, masalahnya itu di gua yang kebetulan adalah orang yang mereview barang ini. Nah, mungkin kalau kalian cobain pakai ini mungkin nggak terlalu segeli gua, jadi ya better coba sendiri. Tapi kebetulan gua ini gak bisa pakai lama-lama, bahkan satu lagu aja nggak bisa. Jadi di sini gue sangat berusaha untuk mendengarkan suaranya, gue tahan geli gue, dan buat gue suaranya pun tidak proper. Kalau kita ngomongin secara suara yang tanpa karena di sini loh, bagian sini itu nggak cuma bergetar doang. Jadi kalau misalnya kalian nyalain ini, kalian konekin, lalu kemudian kalian dengerin suara di sini tanpa kalian tempelkan ke kuping kalian atau di tulang pipi, itu sebenarnya mengeluarkan suara, dan suaranya itu kalau gua paksain ke kuping itu sebenarnya cukup decent, cukup bagus suaranya. Secara vokalnya berasa clear, jelas, dan nggak berasa ada yang
ada sedikit sensasi open juga dari sini, tapi memang bassnya kopong banget, nggak ada. Tapi at least vokalnya tuh nggak sampai tajam gimana-gimana, ya proper clear vocal lah. Tapi bassnya itu nggak ada dan treble-nya sangat-sangat terbatas, jadi suaranya sangat di mid-range tapi lumayan. Nah, sebenarnya katanya penggunaan untuk si bone conduction ini itu bukan kayak gitu, karena kan tadi gue bilang kalau gue dengerin suaranya begini, gue semestinya merasakan getarannya. Untuk merasakan getarannya, kalian juga dikasih earplugs di otaknya itu sendiri. Jadi kalian bisa taruh itu earplugs itu untuk menutup kuping kalian, atau simply kalian tutup kuping kalian pakai jari begini, atau pakai ya gimana pun acara kalian tutup kuping kalian sampai kedap. Nah, itu justru berasa secara volume atau secara decibel overall suara itu lebih kenceng. Ketika gue mencoba mendengarkan suaranya, ini kecil banget, sampai gue fullin pun tetap berasa suara kecil. Tapi ketika sudah bergetar, lalu gue tutup kuping gue, nah itu suara baru kenceng. Tapi suaranya makin jelek lagi. Secara vokal jadinya kayak pilek gitu, nggak lepas suaranya. Overall mendem, tebel tapi mendem. Tapi itu pun vokal doang. Bassnya ada, tapi cuman geter doang kasarnya. Nggak ada dentuman bass yang dalam atau gimana-gimana, sangat terbatas frekuensi, dan treble-nya itu juga sangat-sangat terpotong. Jadi basically, secara suaranya itu, malah gue lebih enjoy ketika gue pakai dengan cara yang tidak benar. Ini sesuatu yang aneh mungkin. Ketika gue pakai cara yang benar, suaranya lebih keras, yes. Tapi secara overall kan gue review sebagai suara ya. Ini jadi tambah berantakan lagi suaranya itu overall. Jadi kalau lu tanya gue pribadi, gue sangat-sangat tidak bisa enjoy untuk suaranya ini. Bener-bener bahkan kasarnya KZ aja yang harga 100 ribuan, itu suara lebih proper dibandingkan bone conduction ini. Sangat-sangat terbatas secara frekuensi. Jadi memang kesimpulannya, ini adalah untuk digunakan, bukan untuk didengarkan sebagai music enjoyment. Ini benar-benar cuma didengarin buat selama ada suara aja, mungkin ketika kalian lari, atau kalian berenang, atau kalian snorkeling ya. Ada tulisan snorkeling loh beneran di websitenya itu. Untuk mendengarkan suara aja. Kalau buat dinikmatin, kalau buat gue pribadi sih, gue sama sekali nggak bisa nikmatin. I'm sorry to say. Bahkan kalau gue pun nyobain bentar itu tadi, satu geli, satu lagi suaranya frekuensinya sangat terbatas. To the point, gue susah merekomendasikan ini kalau nggak coba sendiri. Karena kalau gue, misalnya gue sebutlah gue beli ya, ini harganya kan 1,5 juta ya, $99 gitu. Gue bakal sangat menyesal. Jadi better lu coba sendiri. Barangkali lu snorkeling, barangkali lu swimming, berenang, barangkali lu butuh sesuatu yang seperti ini sambil kupingnya ditutup gitu. Ya mungkin ini bisa jadi sesuatu yang menjadi pilihan lu. Masalahnya kalau tanya gue sih sangat-sangat no. Tapi anyway, kalau kalian tertarik, gue kasih link di bawah untuk cek sendiri barangnya di description di bawah. Jadi gitu aja. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.